Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mereview jurnal yang berjudul Variasi Campuran Bahan Bakar dengan Peralatan Elektromagnet terhadap Emisi Gas Buang pada Motor Bakar Bensin 3 Silinder. Perkenalkan, nama saya Aldi Mursadi, nomor induk mahasiswa 210200020 Prodi Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Fidulio Bisero, nomor induk 210200012. Perkenalkan, nama saya Gian Bunaditya, nomor induk 210200004. Berbagai cara telah dilakukan untuk menciptakan alat yang dapat menghemat bahan bakar yang paling sempurna dan dapat menghasilkan emisi gas buang yang sangat baik sehingga tidak terlalu mencemari kondisi udara sekitar. Akan tetapi sekarang ini banyak penelitian masih terus melakukan percobaan. Dengan ini, pemakaian bahan bakar minyak condong meningkat, sedangkan cadangan minyak bumi makin menipis. Untuk itu, perlu adanya energi lain untuk mendistribusi sebagai bahan bakar ataupun keseluruhan pada mesin bensin. Emisi gas buang di Indonesia mengalami banyak peningkatan. Peningkatan emisi gas buang tersebut berdampak bagi kesehatan manusia, seperti pada bagian paru-paru, sehingga banyak mengalami berbagai penyakit di sekitar lingkungan kita. Peralatan elektromagnetik dan bahan alternatif adalah premium dan etanol. Kenapa kita harus pakai etanol? Karena etanol pembakaran lebih bersih, ramah lingkungan, karbon monoksida lebih rendah 19–25%, dan peralatan elektromagnetik untuk memberikan perlakuan terhadap bahan bakar sebelum memasuki ruang bakar atau sebelum mengalami proses pembakaran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui variasi campuran bahan bakar dengan peralatan elektromagnet terhadap emisi gas buang pada motor bakar bensin 3 silinder. Tinjauan pustaka, penggunaan medan elektromagnet pada bahan bakar dapat meningkatkan kualitas pembakaran. Hal ini terbukti dengan meningkatnya kadar CO2 hingga 35% dan menurunnya kadar CO hingga 71%. Metode penelitian bisa dilihat, itu adalah skema pemasangan elektromagnet dari tangki bensin ke pompa bensin, lalu in ke filter bensin, lalu out itu ada elektromagnet serta injeksi, lalu elektromagnet ada yang plus, lalu ada yang min. Metode penelitian tersebut adalah dari start, lalu cek alat dan bahan, lalu mulai pengujian, lalu proses pengambilan data, lalu olah hasil dan pembahasan, dan selesai. Lalu pada proses pengujian menggunakan mesin Daihatsu Station WGN dengan 970 cc 3 silinder. Yang pertama, volume bahan bakar 100 ml, bahan bakar alternatif yaitu adalah premium 100%, lalu premium 90%, etanol 10%, premium 80%, serta etanol 20%. Kita menggunakan stopwatch untuk mengukur waktu konsumsi bahan bakar, lalu menggunakan tachometer untuk mengukur putaran mesin 500 rpm, 1000 rpm, 1500 rpm, serta 2000 rpm, serta 250 rpm, dan 3000 rpm. Lalu dari volume bahan bakar 100 ml dimasukkan ke dalam ruang bakar, lalu mengukur waktu konsumsi serta mengukur putaran mesinnya. Lalu pada saat proses keluar, kita menggunakan gas analyzer untuk mengetahui H2O, HC, dan CO2 serta NOx serta CO2-nya. Hasil dan pembahasan grafik hubungan antara putaran mesin pada pengujian tanpa dan dengan menggunakan elektromagnet terhadap emisi gas buang karbon monoksida, yaitu 1000 rpm, 1500, 2000, dan 2500 rpm. Gas emisi gas buang tanpa elektromagnet mengalami penurunan pada titik rpm 2500. Pada proses pembakaran HC yang hampir mencapai titik sempurna dengan menggunakan elektromagnet,
CO yang dihasilkan meningkat dengan RPM 2500. Grafik kedua, grafik hubungan antara putaran mesin pada pengujian tanpa dengan menggunakan elektromagnet terhadap emisi gas buang karbon dioksida CO2, yaitu 1000 RPM, 1500, 2000, 2500 RPM. Tanpa elektromagnet, emisi gas buang mengalami penurunan pada RPM 2500. Hal ini mengakibatkan proses pembakaran antara HC senyawa hidrat dengan O2 oksigen kurang sempurna. Dengan menggunakan elektromagnet pada RPM 2500, CO2 yang dihasilkan mendekati proses pembakaran sempurna. Grafik ketiga, hubungan putaran mesin pada pengujian tanpa dan dengan menggunakan elektromagnet terhadap emisi gas buang hidrokarbon. Dan pada 1000 RPM, 1500, 2000, dan 2500 RPM, emisi gas buang hidrokarbon tanpa elektromagnet dengan titik RPM 2500 mengalami penurunan. Dengan menggunakan elektromagnet, HC atau hidrokarbon yang dihasilkan mulai meningkat pada titik RPM 2500 disebabkan gas buang lain yang berbahaya. Grafik keempat, hubungan putaran mesin pada pengujian tanpa dan dengan menggunakan elektromagnet terhadap emisi gas buang oksigen. Pada 1000 RPM, 1500, 2000, dan 2500 RPM dengan tanpa elektromagnet pada RPM 2500, oksigen yang dihasilkan meningkat. Dan pada saat menggunakan elektromagnet, emisi gas buang O2 dengan RPM 2500, oksigen yang dihasilkan menurun atau tidak sebanding CO atau hidrokarbon yang keluar. Lalu pada grafik kelima, dari tabel dibuat grafik sebagai berikut. Grafik hubungan variasi campuran bahan bakar bensin dengan alkohol terhadap emisi gas buang pada putaran 1000 RPM dengan menggunakan elektromagnet. Di sini menggunakan bensin 100%, bensin 30%, alkohol 20%, bensin 80%, alkohol 20%. Lalu grafik hubungan variasi campuran bahan bakar bensin dengan alkohol terhadap emisi gas buang pada putaran 1000 RPM dengan menggunakan elektromagnet. Di sini ada variasi campuran CO2 dan variasi campuran CO. Pada emisi gas buang CO dan CO2 dengan titik RPM 1000 mengindikasikan bahwa semakin tinggi kadar alkohol dalam campuran bensin, maka kadar emisi CO normal 0, CO2 semakin menurun. Lalu pada grafik ke-6, hubungan variasi campuran bahan bakar bensin dan alkohol terhadap emisi gas buang pada putaran 1000 RPM dengan menggunakan elektromagnet. Di sini menggunakan bensin 100, bensin 90%, alkohol 10%, bensin 80%, alkohol 20%. Variasi campurannya menggunakan HC. Pada emisi gas buang HC hidrokarbon dengan RPM 1000, semakin tinggi kandungan alkohol di dalam bensin, semakin tinggi hidrokarbon yang dihasilkan semakin besar. Grafik ketujuh, grafik hubungan variasi campuran bahan bakar bensin dengan alkohol terhadap emisi gas buang pada putaran 2500 RPM dengan menggunakan elektromagnet. Emisi gas buang CO2 pada saat RPM 2500 semakin meningkat, mengindikasikan bahwa semakin tinggi kadar alkohol dalam campuran bensin, maka kadar emisi CO2 normal O CO2 semakin meningkat. Grafik ke-8, hubungan variasi campuran bahan bakar bensin dan alkohol terhadap emisi gas buang pada putaran 2500 RPM dengan menggunakan elektromagnet. Emisi gas buang HC pada putaran 2500 RPM, semakin tinggi kandungan alkohol di dalam bensin, semakin tinggi HC yang dihasilkan semakin besar. Grafik ke-9, hubungan variasi campuran bahan bakar bensin dan alkohol terhadap emisi gas buang pada putaran 2500 RPM dengan menggunakan elektromagnet.
Emisi gas buang O2 pada putaran 2500 rpm adalah semakin banyak kandungan alkohol di dalam bensin, semakin besar O2 yang dihasilkan, semakin kecil CO2 yang dihasilkan sehingga O2 lebih besar daripada CO2. Grafik ke-10, hubungan variasi campuran bahan bakar bensin dan alkohol terhadap emisi gas buang pada putaran 2500 rpm dengan menggunakan elektromagnet. Emisi gas buang NOx pada RPM 2500 meningkat. Hal terjadi diakibatkan karena temperatur dan tekanan ruang bakar yang terlalu tinggi. Dari pembahasan di atas menyimpulkan 1. Dengan menggunakan elektromagnet, CO yang dihasilkan meningkat dengan RPM 2500 dikarenakan CO2 tambahan oksigen berkurang sehingga pembakaran tidak sempurna. Yang kedua, dengan menggunakan elektromagnet pada RPM 2500, CO2 semakin tinggi, maka akan semakin baik dalam ruang bakar pada engine, dikarenakan kadar CO berpengaruh terhadap lingkungan. Yang ketiga, dengan menggunakan magnet NOx dengan RPM 2500 meningkat karena suhu tekanan meningkat. Mungkin sekian review dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.